Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan sebelumnya nama saya Nur Aini Laila Fajrin dengan NIM 04. Di sini saya adalah sebagai pewawancara untuk mewawancarai narasumber saya yaitu Nur Agustin, dari tingkat berapa, Dik? tingkat 1A. Oh ya, dari tingkat 1A ya. Di sini saya akan mewawancarai Dik Agustin ini mengenai bagaimana first impression Adik setelah melaksanakan UTS secara luring kemarin pada tanggal 16 kan ya, Dik? Oke. Nah, itu untuk yang pertama itu saya mau tanya mengenai apa yang Adik rasakan saat pertama kali melakukan UTS secara luring. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakannya? Gimana? Oke, Mbak. Untuk terkait dengan proses dalam ujian, mungkin untuk hari pertama memang banyak sekali kendala ya, Mbak, terutama dalam jaringan misalnya. Dikarenakan kan untuk tingkat 1 saja dari A dan B itu sekitar 87 anak. Nah, di sana itu wifi-nya waktu itu sempat tidak bisa digunakan, Mbak. Jadi banyak yang menggunakan data. Namun meskipun menggunakan data itu di hari pertama masih banyak yang mengerjakan ujian itu waktunya itu terbuang gitu loh, Mbak. Jadi banyak anak-anak itu soalnya belum selesai namun waktunya sudah selesai, sudah habis. Nah, di dalam ujian tadi itu kan pasti ada dosen yang mengawasi kan ya, Dek? Okay. Nanti kemarin itu di sana itu siapa saja sih yang dosen yang mengawasi dalam UTS tersebut? Untuk di kelas tingkat 1A Mbak, yang hari pertama dijaga oleh Ibu Jenny, kemudian hari kedua dijaga oleh Bapak Zainal, yang ketiga dijaga oleh Ibu Rika, dan yang terakhir dijaga oleh Ibu Kis. Nah, itu berarti dosen-dosen yang sangat mumpuni ya? Di sana sekali, Mbak. Di sana itu kan kemarin sebelumnya itu kita ngelaksanain UTS ini secara daring ya, secara online. Nah, kenapa sekarang itu UTS ini mengapa dilaksanakan secara luring sih? Apakah ada alasan-alasan terkhususnya? Baik, Mbak, menurut dari Ibu Abi sendiri, karena yang pertama dilakukan secara daring, namun masih saja nilai mahasiswa tetap saja buruk atau jelek seperti itu. Jadi sama Ibu Abi diputuskan untuk secara luring saja supaya mahasiswa lebih semangat untuk ujian dan belajarnya seperti itu, Mbak. Oke, seperti semangat ya, biar tidak ada yang mencontek juga ya, gitu kan? Mbak, gitu. untuk tindakan mencontek itu peluangnya kecil sekali. Biar lebih kecil. Lalu kan tadi itu sudah dijelaskan sama Adik siapa saja yang menjadi pengawas dalam ujian. Lalu kan kemarin kita juga ujian di dalam ruangan, itu di mana saja dosennya mengawasi gitu? Kan biasanya kan ada yang keliling atau gimana gitu? Nggih, Mbak, untuk yang di awal mungkin untuk Ibu JP nggih, Mbak, karena kan di hari pertama itu diwajibkan untuk menggunakan laptop. Namun di kelas saya itu ada beberapa anak yang laptopnya itu bermasalah, Mbak. Jadi kita disuruh untuk meminjam di bagian perlengkapan, tepatnya di Bu Lili. Namun untuk Bu JP sendiri itu untuk kalau jaga itu stay di tempat saja, Mbak. Juga untuk Pak Zainal juga mungkin di awal-awal saja jalan untuk cek satu-satu mahasiswa apakah ada kendala atau tidak. Namun untuk dosen yang lainnya tidak, Mbak, hanya diam di tempat saja. Diam di tempat ya. Tapi mereka tetap ngawasin kalian kan ya? Oke, masih mengawasi, Mbak. Dan misal ada mahasiswa yang ada kendala, dosen tersebut akan langsung menuju ke tempat mahasiswa yang ada kendala seperti itu, Mbak. Oke. Lalu kan kemarin kalau kita secara online itu untuk nilai kan langsung keluar. Nah, kalau di sini nih kapan nilai hasil UTS itu keluar? Apakah sama? Untuk sistemnya juga sama, Mbak. Jadi setelah ujian selesai nilai juga langsung keluar, dan juga sistemnya sekarang ini semua nilai itu diinformasikan, Mbak, di grup WhatsApp. Seperti itu. Jadi kita mahasiswa tingkat 1 mengetahui nilai dari seluruh mahasiswa, Mbak. Iya, berarti kayak diurutin kayak urut peringkat gitu kan ya? Tidak, Mbak. Sesuai dari kelas 1 tingkat 1A sendiri, setelah tingkat A sudah baru tingkat B, Mbak, jadi 1. Oke. Tidak sesuai dengan peringkat. Kemarin aku juga dengar katanya di Pampang juga ya. Nilainya di Mading. Insya Allah katanya akan dipampang di Mading, Mbak, di bagian depan Ormawa itu, Mbak. Jadi supaya mahasiswa
mengetahui dan bisa melihat nilainya sendiri seperti itu Mbak. Biar mereka juga terpacu untuk melihat kayak menyalip teman-temannya yang lebih kemarin ya. Oke Mbak, benar sekali Mbak. Oke, tadi itu kan nilainya. Lalu ini ada pertanyaan terakhir dari aku. Ini bagaimana pendapat dari adik sendiri selama menjalani UTS tadi kemarin itu secara luring ini bagaimana? Kalau pendapat saya sendiri ya Mbak, untuk sistemnya secara luring itu ada sisi negatif sama positifnya ya Mbak ya. Kalau untuk positifnya itu mungkin mahasiswa bisa lebih semangat lagi untuk belajar, dan adanya tindakan kecurangan seperti kita sharing Google ataupun menyontek itu peluangnya lebih kecil. Terus kalau untuk kekurangannya itu seperti tadi Mbak, terkait dengan jaringan. Jadi agak sedikit lemot gitu ya Mbak ya. Kemudian juga bisa mengakibatkan waktu habis namun soal masih belum selesai gitu. Iya. Jadi secara tidak langsung nilai mahasiswa itu banyak yang anjlok seperti itu Mbak. Iya, oke. Jadi itu ya pendapat dari adik. Iya. Wah, sangat menarik juga ya mengenai kendala dan apa saja yang dirasakan atas perpindahan dari yang awalnya itu online lalu ke luring ini, ke offline ini. Jadi kesimpulannya dari wawancara kali ini yaitu dari kami ini mahasiswa juga, saya pun juga merasakan kemarin itu dari offline sama online sendiri punyai kelebihan dan kekurangnya masing-masing. Yang kelebihannya ya tadi dikatakan kita bisa lebih jujur, kita bisa lebih relevan dalam menilai diri kita sendiri, ataupun kita bisa memberikan kayak kualitas diri itu yang benar-benar kualitas kita sendiri. Lalu untuk kayak yang tadi negatifnya dari kendala-kendala yang mungkin bisa diperbaiki untuk Poltekkes, kita bisa lebih maju ke depannya. Untuk wifi kampus bisa menyediakan juga laptop-laptop untuk mahasiswa yang tidak mempunyai laptop, seperti itu. Mungkin itu saja wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk adik Nur Agustin yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai kali ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.